kita mulai sebuah refleksi. Saya sebenarnya nggak bagus kalau membaca, tapi mungkin saya sekilas saja. Saya merasa beruntung dalam hidup saya karena saya mengalami bumi datar, bumi bulat, dan bumi kotak. Bumi datar itu adalah bumi di masa kanak-kanak saya. Saya melihat bahwa bumi itu datar. Saya dulu ketika ngirim surat kepada istri saya, itu suratnya dikirim tapi berminggu-minggu nggak datang-datang ya, karena lewat Pak Pos. Bayangkan tuh, cinta di zaman itu begitu romantik gitu, dan menggetarkan karena menanti itu bukan pekerjaan yang mudah. Belum lagi diwarnai dengan was-was. Siapa tahu nggak nyasar, saya tahu nyasar kan. Jadi itu bumi datar, bumi yang saya alami, dan saya merasa dunia itu datar. Sehingga salat di Jogja sama salat di Amerika, bayangan saya sama. Sehingga ketika saya ke Amerika dan hidup di sana, kok tiba-tiba puasanya menjadi panjang, saya protes. Saya nggak mau puasa model Amerika, saya mau puasa model Arab. Sehingga saya menggunakan jam Arab. Wah, saya ketika itu sudah dikritik oleh teman-teman. Wah, ini ajaran Islam yang nggak benar katanya. Lalu saya bilang lah, gimana? Wong prakteknya itu di bumi Arab, kok tiba-tiba kita di sini mengikuti bumi yang di sana. Tentu ada ketidakadilan sosial yang besar. Apalagi kalau yang menerima matahari cuma 2 jam. Dan sampai sekarang nggak ada jawabannya. Mereka berlapar-lapar sampai 21 jam. Tapi tetap ngikutin jam yang ada di buminya, nggak ngikutin jam yang ada di Arab ketika perintah puasa itu diturunkan. Nah, kemudian saya bersyukur karena saya bumi datar itu pada zaman Soekarno, Bung Karno pada waktu saya kecil. Kemudian saya memasuki dunia bulat, dunianya Jenderal Soeharto. Dan saya menikmati betul bumi itu karena bumi bulat dengan demokrasi Pancasila itu saya mendapatkan berkah ya. Karena itu benarlah kalau orang mengatakan lebih enak zamanku toli. Karena itu zaman itu buat saya berkah dapat istri, berkah bisa menjadi entrepreneur dan seterusnya. Yang saya risaukan itu adalah bahwa paradigma pembangunan nasional sejak dari zaman Bung Soeharto sampai sekarang itu nggak berubah. Kalau kita lihat rumusannya, pembangunan nasional zaman Soeharto itu bertumbuh pada stabilitas keamanan dengan harapan supaya pembangunan ekonomi itu bisa dipacu berdasarkan pertumbuhan. Zaman itu pertumbuhan antara 6 sampai 7%, dan orang menganggap bahwa itu macan Asia. Saya nggak tahu macan Asianya itu betul-betul bergigi atau ompong ya. Itu paradigma itu tidak berubah sampai zaman Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, Presiden SBY sama Jokowi. Tetap saja kalau kita baca lagi, pembangunannya itu adalah berdasarkan prioritas ekonomi, dihitung dengan angka pertumbuhan, yang ternyata melahirkan korupsi besar-besaran karena keadilan itu nggak ada. Itu yang saya anggap sebuah keanehan, karena keputusan MPR yaitu menetapkan APBN 20% untuk pendidikan, tapi tidak diikuti dengan perubahan paradigmanya, sehingga prioritas APBN 20% itu tidak fokus. Ini dulu perdebatannya hanya antara Wijaya Nitisastro dan Soetjatmoko ketika awal-awal Soeharto mengisi pembangunan. Kalau Soetjatmoko menekankan supaya prioritas pembangunan itu pada kebudayaan, fokusnya
pada pendidikan. Tapi rupanya Pak Harto memilih jalan pikirannya Widjoyo Niti Sastro, dan sampai sekarang. Jadi prioritas APBN 20% untuk pendidikan itu nggak jelas. Karena itu saya mikir bahwa revolusi mental yang dibawa Pak Jokowi itu baik, tetapi mental sebelum dijalankan. Karena memang paradigma pembangunannya nggak berubah sampai hari ini. Saya nggak perlu mengkritisi Pak Jokowi, nanti ada yang marah. Karena sekarang cebong juga sama dengan kampret, selalu marah-marah. Ya. Nah, padahal kan Pak Jokowi itu mewakili dunia kota, karena ketika kampanye gubernur DKI dia pakai kota. Dan sekarang itu kota itu sebenarnya ciri khas dari, sekarang jadi putih karena revolusi mental, tapi mental. Nah, seharusnya dunia kota itu juga diubah dengan paradigma pembangunannya, tapi sampai sekarang tidak. Jadi saya ingin supaya meskipun kita berada dalam dunia kota, kita mesti keluar dari kota-kota. Apakah kota sektarianisme, ekstremisme, atau kota-kota yang lain. Kalau kita nggak keluar dan menjadi terkotak, saya kira Indonesia itu menjadi Indonesia yang terkotak-kotak dan banyak kekerasan karena kota-kota itu. Yang kedua saya ingin bicara mengenai, yang pertama saya bicara mengenai perlunya paradigma pembangunan yang diubah. Yang kedua saya ingin bicara mengenai fikih digital. Sekarang ini orang suami bisa menceraikan istrinya hanya dengan WA. Ya. Orang bisa melakukan pernikahan juga dengan video call. Jadi ini semua transaksi bisnis sekarang ini sudah berada di dunia kota. Pasar-pasar tradisional sekarang sudah mulai tergerus. Apalagi mal-mal. Mal-mal itu kan hanya tempat untuk piknik. Karena itu banyak eskalator yang rusak. Karena orang hanya bermain-main naik ke atas, turun ke bawah. Karena sudah digerus oleh pasar kota. Ya, online ini sudah memakan investasi triliunan dan melepaskan dari pasar-pasar yang tradisional itu. Transaksi di dunia kota itu juga besar-besaran. Bahkan uang kertas itu sekarang sudah nggak pernah dipakai kecuali oleh orang-orang seperti saya, karena takut menggunakan ATM. Takut nggak bisa keluar. Jadi kalau saya di muka ATM itu mesti mikir dulu, karena pengalaman buruknya ada ya. Akhirnya anak-anak saya menyebut bapaknya itu ATM berjalan katanya. Karena kemana-mana nggak pernah bawa uang plastik, uangnya adalah uang kertas, ya, dan bisa makan dompet besar kan. Lah begini coba. Anak ini adalah uang cash, nggak berani pakai uang. Ya, karena jadul. Ya, itu akhirnya jadi ATM. Kerjaannya ATM berjalan. Jadi ini kehidupan itu sudah berubah dengan dunia kota. Di dunia bisnis, di dunia kota itu apa saja bisa dicari. Ya. Jangankan kok barang, baju, durian, orang saja bisa dicari di kota. Ya kan? Bagaimana bintang-bintang film itu menjajakan dirinya di dunia kota, dan short time itu 80 juta, bayangkan. Ya. Oh, sudah pernah pengalaman dia. Ya. Jadi ini dunia itu sudah berubah, ya kan? Dan sesungguhnya kalau kita melihat kenyataan, kitab suci, para nabi, dan imam-imam kita yang kita akui, Hambali, Syafi'i, Maliki, siapa lagi? Hanafi. Saya nggak berani bilang Basuki. Nanti dianggap penyelewengan. Itu dilahirkan di luar dunia kota loh. Nggak ada fatwanya tentang dunia kota. Mungkin dasar-dasar etikanya ada di dalam kitab suci,
dalam ajaran Nabi, tapi teknis berkotak itu nggak ada rujukannya. Karena peranan dunia kota itu sudah demikian besar. Selamat datang tokoh dari Klaten, Persepsi, Faridah Hayati. Faridah itu sendiri, Hayati itu yang saya hayati. Jadi kesendirian yang saya hayati. Ya. Jadi buat saya dunia kota itu penting. Ya. Dan saya punya pengalaman menarik ketika sholat taraweh di Masjidil Haram. Kebetulan saya waktu itu umroh eksekutif, saya berada di depan masjidnya Masjidil Haram. Jadi saya mungkin karena saya pemalas ya, saya nggak sholat jamaah di Masjidil Haram, tapi cukup dari hotelnya itu saya buka jendela, saya tuh bisa melihat Ka'bah itu bergema karena zikirnya itu kan menjulang ke atas, dan saya serap itu zikir itu, wah luar biasa. Saya pikir dunia digital itu bisa dipakai. Saya bayangkan daripada kita taraweh di masjid-masjid yang imamnya nggak jelas, mungkin bisa dibuka itu taraweh. Jangan tahu di mana dengan imam di Masjidil Haram, dan bisa sambil membaca Al-Quran 30 juz kan, suaranya hebat. Daripada olahraga lewat taraweh yang ada di, saya hanya berani karena ini sholat sunnah dan waktunya masih bisa di sana kan sunnah, di sini taraweh, di sini kan belum subuh kan, baru jam 2 ya bisa. Tapi kan nggak ada fikihnya, karena fikih imam yang 4 itu nggak lahir di dunia digital ya, tapi mesti keluar fikih digital itu. Karena seluruh kehidupan sekarang ini sudah dikuasai digital. Nah, saya kira perlu tuh fikih digital itu lahir. Saya nggak tahu, mungkin Profesor Nur Hadi itu yang harusnya jadi imam. Kalau perlu kita angkat sekarang jadi imam kita di dunia digital. Dia orang pintar, hidup di zaman digital juga, dan dari syariah lagi. Ya. Jadi sudah sah untuk menggantikan Imam Maliki, Hambali, Hanafi. Ya, kalau perlu ini forum bisa mengukuhkan lahirnya seorang imam di dunia digital. Oh iya, punya semuanya deh.